Halo semuanya, bertemu kembali bersama saya, Sylvia Setiawan. Nah, hari ini itu kita akan belajar materi baru yaitu tentang accounting for foreign exchange. Nah, kalian juga bisa belajar dari video laboratorium TSM sebagai dasar pengenalan tentang accounting for foreign exchange ini gitu. Ya, jadi kenapa kita penting untuk mempelajari ini karena zaman sekarang itu kan perusahaan kan rata-rata semuanya multinasional ya. Jadi kita juga perlu tahu bagaimana kita nantinya sebagai akuntan itu mencatat tentang transaksi antar negara gitu yang menggunakan valuta asing gitu. Nah, di video juga udah ada alurnya, alur transaksi. Cuman aku taruh di sini kenapa? Karena nanti ini akan menjadi dasar dari pemahaman kita untuk beberapa jurnal yang mungkin baru gitu buat kalian akun-akunnya. Nah itu makanya perlu alur ini gitu. Makanya aku taruh di file Excel dan ini juga ada jurnal juga untuk mempermudah kalian dalam belajar nanti. Oh ternyata jurnalnya tuh cuman di sini-sini aja gitu sebenarnya, cuma nanti ya ada jurnal pelunasan dan sebagainya sebagai tambahan gitu. Nah sekarang kita akan masuk aja ke problem. Problem yang dibahas itu ada 3, problem 4, problem 2, dan problem 3. Cuman di problem 3 ini sudah dijelaskan di uh, video laboratorium TSM, makanya saya nggak jelasin lagi, tapi udah saya tulis juga cara-caranya, dan pembahasannya itu juga sama aja sih kayak problem yang akan kita bahas ini. Gitu. Oke, kita sekarang akan masuk ke PT Marliana di problem 4. Ya, problem 4 ini. Jadi PT Marliana ini merupakan perusahaan yang berdomisili di Indonesia dan menjual berbagai macam bahan pangan. Nah, PT Marliana melakukan kegiatan impor ekspor. Transaksi ini menggunakan mata uang asing dan dia menggunakan metode periodik. Oke, jadi ini adalah transaksi selama tahun 2020. Pertama, 30 Januari, untuk mengantisipasi kelangkaan stok pangan di Indonesia, PT Marliana itu membeli beberapa jenis bahan pangan dari China sebanyak 800 kg dengan 1 kilonya itu 101 Chinese yuan. Nah, berarti di sini kan nggak ada informasi tentang forward contract ya atau hedging gitu. Nah, di dalam foreign exchange ini itu kita kalau kalian belajar dari laboratorium TSM itu dia juga jelasin tentang forward contract. Jadi transaksi antar negara ada yang pakai forward contract itu hedging atau nggak pakai. Nah, untuk yang 30 Januari ini nggak ada infonya, maka kita asumsikan dia tidak pakai forward contract. Nah, karena dia nggak pakai, maka ini kan dia pembelian ya. Berarti jurnal beli biasa. Sorry. Jadi dia jurnal pembelian biasa, itu purchase pada consumable. Nah, caranya gimana? 800 kg kita kalikan dengan 101 Chinese yuan per kilonya. Lalu kita kalikan dengan spot rate. Kenapa pakai spot rate bukan forward rate? Karena ini bukan forward contract atau bukan hedging. Makanya kita pakai spot rate. Spot rate yuan dan kita lihat di 30 Januari. 30 Januari itu spot rate-nya 1.215. Makanya di sini kita kalikan yang tadi 800 kg, kita kalikan dengan Chinese yuan 101 per kilonya dikali 1.215 yaitu spot rate di 30 Januari. Oke, setelah itu 25 Maret. Nah, 25 Maret, Kristinko itu membutuhkan banyak bahan pangan karena ada pembatasan aktivitas di AS. Nah, dia tuh beli ke PT Marliana. Nah, jangan terkecoh ya, kita kan sebagai PT Marliana. Kalau baca beli, jangan langsung anggap ini pembelian, karena ini yang beli kan perusahaan luar. Berarti kita melakukan penjualan atau ekspor. Kita ekspor nih ke si Kristinko. Nah, kita bisa lihat di sini dia itu beli si Kristinko itu beli 1.600 kilo dari kita. Nah, harganya itu 403 US dollar per kilogram. Nah, di sini dibilang juga dilakukan forward contract atas transaksi ini.
dan akan dilunasi pada 2 bulan mendatang. Jadi pelunasannya akan dilakukan 2 bulan mendatang. Oke. Nah, 25 Maret berarti kita pakai yang di sini. Dia kan transaksi penjualan atau ekspor. Berarti kita pakai yang ini nih, karena dengan forward kontrak. Berarti kita pakai yang AR sales. Ya, AR sales kan penjualan biasa, ya, jurnal penjualan biasa. Nah, yang ini tambahan nih, RP receivable from exchange dealer pada foreign currency payable to exchange dealer. Maksudnya apa nih? Logikanya adalah, kenapa sih RP receivable from exchange dealer? Nih, kalau kita lihat di alur transaksi ekspor, itu kan kita bakal FC yang kita dapat atau foreign currency yang kita dapat dari perusahaan luar itu bakal kita tukerin ke exchange dealer atau ED yang tadi disingkat ED itu. Nah, berarti kita itu kan hutang foreign currency ke dia. Nah, si exchange dealer itu hutang rupiah ke kita karena dia harus ngirim ke kita bentuk cashnya rupiah. Jadi makanya di sini RP receivable from ED karena ED-nya itu utang RP ke kita berarti punya piutang rupiah. Nah, tapi kita juga punya hutang untuk kasih foreign currency kita ke dia. Makanya FC payable to exchange dealer. Gitu. Itu logikanya ya. Sebenarnya ini kan emang bisa ya jurnalnya dihafal, cuman logikanya gitu. Oke. Nah, cara dapatnya dari mana? Cara dapatnya sama caranya kayak di atas 1.600 kg kali berapa per kilonya 403. Kita kalikan dengan forward rate. Ingat, karena ini itu menggunakan apa namanya forward kontrak, makanya kita pakai forward rate. Nah, tadi kan sorry. Tadi yang di atas sudah dijelasin belum ya? Jadi ini kan 1.600 kali 403. Oh iya, ini belum dijelasin nih. Yang AR sales revenue dapatnya ya sama kayak di atas. Jadi kita kaliin aja 1.600 kilo sama 403. Kita kalikan dengan spot rate si dolar US di 25 Maret. Ini kan 25 Maret. Spot rate itu 15.372. Berarti kita kalian aja kali 15.372. Nah, setelah itu, yang tadi aku jelasin tentang forward, berarti sama aja 1.600 kali 403, cuman pakai forward rate ya 15.368. Ya, karena ini transaksi forward kontrak. Oke, setelah itu kita ke 3 April langsung. 3 April itu melakukan pelunasan atas transaksi yang dilakukan 30 Januari kepada perusahaan yang ada di China. Nah, 30 Januari itu kan tadi purchase pada accounts payable. Nah, coba kita fokuskan dulu ke accounts payable-nya ya. Nah, accounts payable itu harus kita, bukan accounts payable, jadi transaksi foreign exchange itu harus kita sesuaikan setiap harinya. Tapi di sini itu maksudnya adalah kita harus sesuaikan pas dia mau lunasin, itu kita harus sesuaikan pas pelunasan itu tuh rate-nya tuh berapa gitu. Karena pasti setiap harinya berubah kan. Bukan maksudnya kalian ini jadi 30 Januari, 31-nya juga harus sesuaikan 31 Februari dan sebagainya satu-satu disesuaikan ya, bukan ya. Cuman pas di 3 April ini kalian harus sesuaikan dulu dia tuh rate-nya menaik kah atau menurun kah gitu. Nah, di sini bisa kita lihat di tabelnya 3 April itu untuk yang yuan itu kan turun ya. Jadi 1.206. Dari 1.215 jadi 1.206. Nah, kalau accounts payable, tadi kan aku bilang kita fokusin accounts payable. Nah, kalau accounts payable itu turun, berarti apa? Berarti hutangnya menurun kan? Berarti hutangnya menurun, berarti kita gain, untung. Karena hutangnya kan menurun. Berarti kita bisa kaliin yang tadi 800 kilo 101 ini ya. Terus kita selisihkan rate yang kemarin 1.215 dengan rate sekarang 1.206 untuk tahu bedanya tuh berapa, untuk tahu gainnya tuh berapa. Jadi 1.215 kita kurangi 1.206 ya. 1.215 kurang 1.206 kita kalikan. Dapat 727.200.
Nah, baru kita bisa jurnal pelunasan yaitu cash pada accounts payable sebesar spot rate-nya di tanggal berikut, di tanggal yang sekarang 3 April. Berarti 1.206 ini kita kalikan dengan 800 dan 101. Ini 800 kilo, 101 ini. Oke. Sekarang kita ke 25 Mei. Nah, kenapa ada 25 Mei? Karena tadi di 25 Maret dibilang dia bakal pelunasan 2 bulan mendatang. Berarti ya 25 Mei itu kan 2 bulan setelah 25 Maret. Nah, sama kita fokusin dulu ke akunnya, berarti kita fokusin ke akun receivable-nya dulu. Dan untuk yang ini kita fokusin ke foreign currency-nya. Kenapa? Karena kan rate-nya kurs asing yang berubah-berubah, makanya kita fokusin ke sini. Kenapa sih maksudnya Ci? Fokusnya maksudnya tuh buat tentuin dia tuh gain or loss. Jadi kalau receivable, kalau gain itu kan berarti menaik, kalau loss berarti menurun. Nah, kalau payable, kalau menaik justru bakal rugi kalau payable-nya naik. Kalau turun justru untung karena hutangnya kan menurun gitu. Nah, jadi 25 Mei 25 Mei itu kita lihat apa tadi nih? US dollar. US dollar itu kan 15.013. Nah, perlu jadi catatan di sini bahwa kalau kita lagi menyesuaikan rate, ada 2 poin yang harus kita fokuskan, yaitu pertama, kalau sudah tanggal pelunasan dan kalau hanya menyesuaikan di 31 Desember. Maksudnya gimana? Nih, kalau misalkan udah tanggal pelunasan, jadi maksudnya masih dalam 1 tahun yang sama, dan dia sudah lunas, jadi cuma beda berapa bulan. Nah, itu semua sesuaikan ke spot rate. Tapi bukan cuman kayak dalam tahun yang sama aja ya. Kayak misalkan gini, kalian misalnya transaksi di 1 Januari. Nah, terus sampai 31 Desember nih, belum dibayar, belum dilunasin. Nah, terus kalian lunasin 2 Februari bulan berikutnya. Nah, pas penyesuaian di 31 Desember ini disesuaikan ke rate masing-masing. Maksudnya gimana? Jadi spot rate ke spot rate, spot rate. Nah, forward rate juga ke forward rate. Jadi nanti contoh transaksinya ada. Nah, kalau misalkan nanti di 2 Februari itu kan udah melewati 31 Desembernya noh. Nah, itu berarti tetap semua sesuaikan ke spot rate juga. Cuman sesuaikannya ke yang 31 Desember berarti, enggak ke yang 1 Januari tadi awal lagi. Gitu, yang tadi contoh soal kita ya. Kan 1 Januari, 31 Desember kan kita udah sesuaikan. Nah, pas 2 Februari tahun berikutnya pelunasan, berarti kita sesuaikannya ke 31 Desember aja. Nggak usah dari 1 Januari lagi gitu maksudnya. Tapi semua tetap sesuaikan ke spot rate. Kalau sudah tanggal pelunasan ya, ingat. Kalau sudah tanggal pelunasan. Kalau misalnya dia menyesuaikan di 31 Desember dan 31 Desember itu bukanlah tanggal pelunasan, aku tambahin deh. Dan bukan tanggal pelunasan atau belum lunas. Nah, itu disesuaikan ke rate masing-masing. Jadi spot rate ke spot rate, forward rate ke forward rate. Ya, nanti kita akan bahas di nomor berikutnya. Oke. Nah, 25 Mei. Jadi ini tadi kan membahas tentang cost receivable. 25 Mei ini. Nah, dia tadi kan US dollar menurun ya. Semua sesuaikan ke spot rate. Seperti yang tadi aku bilang di sini, kalau udah tanggal pelunasan semua sesuaikan ke spot rate. Berarti di sini kita lihat kan menurun dan dia lagi ngomongin cost receivable. Berarti loss karena piutangnya berkurang. Ya, caranya sama, tinggal selisihin aja keduanya, terus dikaliin 1.600 kali 403 ini yang tadi.
FC payable, kita fokuskan ke FC payable-nya, ya. Kenapa Ci nggak ngambil yang RT receivable? Karena yang kita sesuaikan kan foreign currency. Makanya kita fokusnya ke FC payable-nya. Nah, karena kita lagi ngomongin payable dan turun, dia kan 15.368 nih. Jadi 15.013 kan turun. Tapi lagi ngomongin payable berarti gain dong, karena istilahnya gini, FC payable to ID kan berarti hutang kita untuk ngasih foreign currency ke exchange dealer. Karena menurun berarti hutang kita menurun nih ke exchange dealernya. Berarti gain gitu. Ya caranya sama, tinggal kalian selisihin aja 15.368 kurang 15.013 kali yang tadi kilogram itu. Nah, terus ada jurnal pelunasan nih di sini ya. Ini jurnal pelunasan. Jurnal pelunasan. Jadi di sini itu kalian melakukan pelunasan. Kita mungkin kalau ngeliat kayak gini kayak bingung ya, ini gimana caranya gitu, dapat dari mana. Nah, aku bakal jelasin pelan-pelan logikanya. Jadi kalian tuh oh kayak gini gitu. Jadi kalau jurnal itu emang akan selalu begini. Kalau tentang transaksi tadi 25 Mei itu berarti penjualan ya, transaksi penjualan itu emang kalau pelunasan bakal selalu gini. Tapi tentu kalian bertanya-tanya dong, ini tuh dapetnya dari mana gitu sehingga jadi kayak gini. Nah, kita itu matok ke alur transaksi penjualan atau ekspor. Ya, kita fokusin ke sini aja nih, yang 3 terbawah. Pertama, perusahaan luar akan bayar kita pakai foreign currency. Nah, sebenarnya ini bisa ini dulu sih, kalau misalnya kalian mau lebih gampang, ini dulu baru ini juga nggak apa-apa ya. Jadi ini dulu baru yang si ini. Supaya kalian lebih paham juga nggak apa-apa. Cuman di sini kalau nggak aku pindahin deh, jadi kalian tuh paham ini dapatnya dari mana. Sebentar ya. Aku pindahin. Jadi bisa sesuai alur gitu, sesuai alur transaksi. Nah, alur pertama itu si perusahaan luar itu bakal bayar kita pakai foreign currency. Makanya investment in foreign currency kita akan bertambah di debit dan account receivable akan berkurang karena udah pelunasan. Dapatnya dari mana? Dapatnya itu dari spot rate di 25 Mei ini 15.013 kan berarti 15.013 kita kalikan dengan tadi itu ini 1.600 kilo kali 403 ya, 1.600 kali 403. Nah, dapat 980 sekian. Nah, ini adalah perusahaan luar baru nih bayar ke kita, alur ketiga ya. Yang perusahaan luar bakal bayar ke kita dalam bentuk foreign currency. Makanya kita dapat investment in foreign currency. Nah, setelah itu alur kedua, foreign currency kita tukerin ke exchange dealer biar dapat rupiah. Berarti kita bakal foreign. Jadi istilahnya gini, tadi kan kita kan ada janji nih sama si exchange dealer kalau bakal bayar foreign currency itu segini dan dealer juga bakal kasih ke kita rupiah tuh segini. Ini tuh kayak udah kontraknya gitu. Nah, berarti pas di sini pasangan nih mereka. Yang pertama RT receivable dulu. Jadi jangan deh sesuai alur transaksi aja ya. Sesuai alur transaksi berarti si FC kita tukerin ke exchange dealer dulu. Berarti FC payable itu bakal ada di debit. Kenapa? Karena kita udah lunasin hutang kita untuk ngasih foreign currency ke exchange dealer. Sebesar berapa? Sebesar yang tadi udah kita hitung. Ya. Nah, terus pasangannya sama apa? Investment in foreign currency. Karena investment in foreign currency yang tadi kita udah dapat dari perusahaan luar, akan kita kasih ke exchange dealer biar dapat rupiah. Gitu. Makanya investment in foreign currency-nya kita taruh di kredit ya, sebesarnya sama ya. Nih. Nah, setelah itu, alur ke terakhir adalah exchange dealer akan ngirim ke kita dalam bentuk cash. Berarti kita bakal dapat cash dalam bentuk rupiah.
Sebesar berapa? Sebesar perjanjian yang tadi udah. Gitu. Jadi logikanya gitu ya. Kalian bisa ulang-ulang video ini buat lebih ngeh lagi logikanya kayak gimana. Nah, cash ini akan kita taruh di debit karena kita udah dapat cash dan kita akan kreditkan RP receivable from exchange dealer. Kenapa? Karena piutang kita atau hutangnya si exchange dealer untuk ngasih rupiah ke kita tuh udah lunas karena kita udah dapat rupiah. Berarti dia udah nggak ada hutang lagi untuk ngasih rupiah ke kita. Gitu. Nah, ini juga sama kayak yang ini. Ya, sama kayak yang ini. Oke. Sekarang ke 20 November. Ini 30 udah, sekarang 20 November, persediaan pangan PT Mariana mulai menipis sehingga memutuskan untuk membeli dari Kristianti Corp yang ada di Inggris. Nah, Kristianti Corp ini menjual bahan pangannya 276 per kilo dan kita itu belinya 600 kg. Nah, ini ada forward kontrak nih. Pelunasan akan dilunasi 3 Februari. Nah, ini yang aku maksud. Jadi dia nih di tahun berikutnya nih. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, itu ini kan transaksi pembelian ya. Jadi PT Mariana, jadi kita yang ada di Indonesia ini beli keluar. Berarti purchase pada cost payable dulu, jurnal biasa dulu. Nah, setelah itu caranya sama. Kalian tinggal kalikan 276 ini ya, kan dia 276 pound sterling per kilo, kita kalikan dengan tadi dia belinya 600 kg. Lalu kita kalikan dengan spot rate di tanggal 20 November untuk pound sterling, yaitu 18.212. Nah, 18.212. Nah, ini ya. 3015907200. Nah, setelah itu setelah kita udah kali ini yang 30154907.200 itu kita akan jurnal si foreign currency juga. Kita akan jurnal si foreign currency juga, forward contract maksudnya. Forward contract juga di FC receivable from ED pada RP payable sama kayak yang tadi ya, mana itu? Belum ada ya? Nih, yang ini nih, foreign currency receivable from exchange dealer sama rupiah payable to exchange dealer. Logikanya adalah kalau misalkan pembelian nih, berarti kan kita itu dapat piutang berupa foreign currency. Jadi kita buat perjanjian nih sama exchange dealer, oke, saya kasih kamu rupiah saya dan kamu akan kasih saya foreign currency biar saya bisa bayar ke perusahaan luar dalam bentuk foreign currency. Gitu. Jadi makanya FC receivable dan RP payable. Caranya sama, kita kaliin aja 276 kali 600. Ini mengarah ke sini nih 165.600 nih maksudnya dikaliin ya 276 kali 600 nih. Ya, jadi 276 kali 600 kita kalikan dengan forward rate. Forward rate untuk pound sterling di 20 November yaitu 18.190. Nah, dia bilang kan pelunasannya 3 Februari 2021 nih. Ya. 3 Februari 2021. Berarti ngelewatin 31 Desember 2020 dong. Nah, 31 Desember itu harus penyesuaian. Transaksi apapun itu harus penyesuaian. Nah, foreign exchange juga harus penyesuaian. Berarti sama kayak yang tadi di atas, kita penyesuaian accounts payable dan FC receivable-nya. Nah, accounts payable kita lihat 31 Desember. Untuk spot rate itu 18.121. Turun kan berarti. Nah, karena turun dan lagi ngomongin hutang, berarti gain. Caranya sama, selisihin aja. Ya, tinggal selisihin aja yang 18.212, 18.121 dikali yang tadi ini 165.600. Maksudnya dikali 276 kali 600 ini ya.
Nah, terus untuk yang forward rate itu sesuaikanlah ke 18.200, bukan ke spot rate sesuai dengan yang tadi aku tulis di sini. Ya. Oke, karena lagi ngomongin receivable dan dia naik nih dari 18.190 ke 18.200, makanya dia gain. Caranya juga sama, diselisihin aja. Nah, terus di 3 Februari sekarang udah melakukan pelunasan. Nah, berarti ini juga sesuaiin lagi cost payable sama FC receivable-nya. 3 Februari itu spot rate-nya 17.920, berarti nurun. Nah, nurun dan dia lagi ngomongin cost payable, berarti gain. Caranya juga sama ya, selisihin aja pokoknya rate yang sekarang sama rate yang sebelumnya. Tapi ingat, jangan pakai rate yang dari 20 November, tapi pakai rate yang 31 Desember. Karena kan kita udah sesuaikan di 31 Desember. Gitu. Baru dikali dengan yang tadi 276 dikali dengan 600. Oke, sama juga si receivable juga dia menurun ya. Karena kita semua sekarang lagi sesuaikan ke spot rate ya, karena ini udah tanggal pelunasan. Berarti dia loss karena lagi ngomongin receivable piutang. Caranya juga sama, diselisin aja. Nah, sekarang yang ini. Ini juga alur nih. Kalau ngeliat kayak gini mungkin bingung, ini dapat dari mana, dapat dari mana. Nah, aku mau jelasin alurnya lagi. Biar apa? Biar kalian nanti tuh kalau ujian gak usah ngeliat-ngeliat Excel. Tinggal, oh ini dari ini gitu. Udah ngeh. Yang pertama, alur transaksi untuk impor. Kita sama, kita fokusin ke yang 3 ini aja. Tukar Indonesia rupiah ke foreign currency lewat exchange dealer. Berarti kita keluar cash dong, karena kita mau tukerin rupiah kita untuk jadi foreign currency ke dealer. Berarti kita keluar cash sebesar yang tadi udah perjanjian. Nah, setelah itu cash sama berarti temennya juga RP ya. Karena kan kita mau keluarinnya rupiah. Tadi juga si cash temennya juga RP. Kalau tadi RP receivable, sekarang RP payable. Sebesar yang tadi udah perjanjian yang ini nih, yang awal. Nah, alur keempat maksudnya, exchange dealer akan memberikan foreign currency ke kita. Berarti kita akan dapat investment in foreign currency. Investment in foreign currency akan kita kurangkan juga FC receivable karena exchange dealer udah kasih ke kita foreign currency-nya, berarti dia hutang ke kita foreign currency-nya udah lunas juga gitu. Kita dapat investment in foreign currency, piutang kita juga tentang foreign currency yang dari dealer juga udah lunas. Sebesar berapa? Sebesar spot rate ya, pakai 17.920 yang tadi. Kita kalikan dengan yang ini, yang 165.600 ini ya, yang 276 kali 600. Nah, setelah udah kan ini alur ketiga dan keempat. Nah, alur terakhir itu kita bayar foreign currency ke perusahaan luar. Berarti kita hapus accounts payable dan kita kurangi juga investment in foreign currency. Kenapa? Karena kan kita bayar ke mereka dalam bentuk investment in foreign currency, bukan cash makanya. Kenapa bukan accounts payable pada cash? Karena kita kan bayar ke mereka dalam bentuk foreign currency, bukan dalam bentuk rupiah. Sebesar yang tadi udah dihitung di atas. Gitu logikanya ya teman-teman. Semoga kalian paham logikanya dulu, konsepnya dulu, sehingga kalian tuh nggak bingung gitu. Ini tuh dapat dari mana. Oke, sekarang kita ke problem 2. Ini sebenarnya sama-sama aja. Mungkin aku bakal cepetin ke perhitungan yang udah sama. Ya, jadi ini start theory, dia itu jual perhiasan, nah dia itu beli material dari Thailand dengan Thai baht dan Australia dengan Australian dollar. Nah, dia itu melakukan forward kontrak hanya untuk yang Australia dan South Korea. Jadi kalau Thailand enggak ya berarti ya. Kalau Thailand berarti nanti nggak ada forward kontrak. Oke, kita langsung masuk aja ke
transaksi. Yang pertama itu 2018, Oktober 31. Dia itu beli diamond dari perusahaan Australia dengan total price 500.000 Australian dollar. Ya udah, berarti karena tadi dibilang Australia itu dia ada forward kontrak, berarti awalnya kita purchase consumable dulu seperti biasa dari 500.000 dikali dengan Thailand apa sih, Australian dollar itu di 31 Oktober spotnya 10.690. Berarti kali 10.690. Nah, setelah itu karena ada forward kontrak, maka akan ada jurnal forward kontrak. Jadi FC receivable from ED pada RP payable to ED. Ya, kenapa FC receivable, kenapa RP payable itu udah aku jelasin tadi ya. Sebesar pakai forwardnya yaitu 10.685 dikali 500.000 Australian dollar. Oke, setelah itu 16 November dia itu purchase beli ruby dari Thailand company, total price-nya 5 juta Thailand baht. Nah, Thailand kan tadi nggak ada forward kontrak ya. Yang forward kontrak cuma Australia dan South Korea. Berarti ya pembelian biasa, purchase pada consumable, pakai spot rate sama di 16 November untuk Thailand baht, yaitu 443,86. Nih, ini 5 juta dari sini ya, dari soal. Oke. Sekarang 18 November, dia itu jual ada kalung, ada apa nih, cincin, terus ada anting ke PT Hera Park yang ada di Seoul. Nah, Seoul itu kan Korea Selatan. Korea Selatan itu tadi dia bilang ada forward kontrak. Nah, dia itu sebesar 125 juta Korean won. Ya udah, jurnalnya tinggal kalian lihat di sini ya. Berarti RP sales, RP receivable ini semua juga udah aku jelasin tadi. Caranya juga sama, tinggal 125 juta Korean won ini kalian kalikan dengan kurs di 18 November 18 di Korean won, yaitu 13. Nih. Ya, berarti 125 juta Korean won kali 13. Terus yang ini juga tinggal pakai forward yang 14. Oke, setelah itu dia kan semuanya dilunasin 2019 nih. Berarti kita ada penyesuaian di 31 Desember untuk seluruhnya, untuk tiga-tiganya. Berarti yang pertama ada si Australia dulu. Australia kan tadi purchase, berarti cost payable. Nah, cost payable kita lihat di 31 Desember. Untuk Australian dollar itu jadi 10.186 dan 10.200. Spotnya dari 10.690 ke 10.186 nurun nih. Saya dari 10.600 jadi 10.100. Nah, karena menurun dan lagi ngomongin cost payable, berarti kita gain. Caranya juga sama, tinggal kalian selisihin aja 10.690 kurang 10.186 dikali dengan 500.000 Australian dollar. Yang foreign currency juga caranya juga sama. Karena kita lagi ngomongin receivable dan dia nurun nih dari 10.685 jadi 10.200, maka kita transaction loss karena turun receivable-nya, piutangnya. Terus tinggal kita kurangin juga nih selisihnya 10.685, kita kurangin dengan 10.200 dikali dengan 500.000 Australian dollar. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa karena ini 31 Desember maka masing-masing spot ke spot, forward ke forward. Tapi bukan maksudnya setiap 31 Desember selalu gini ya. Kalau misalkan di 31 Desember itu dia pelunasan, ya berarti ada yang semuanya ke spot rate. Tapi kalau dia belum pelunasan, maka masing-masing dari spot ke spot, forward ke forward. Gitu ya. Jadi jangan dipatok, 31 Desember harus selalu ini nih masing-masing, bukan gitu ya. Pokoknya selama dia belum pelunasan dan dia menyentuh 31 Desember, berarti masing-masing. Pas pelunasan, tanggal berapapun itu, dia ke spot rate. Nah,
Sekarang ketika 1 Desember berikutnya itu untuk yang Thailand Company. Thailand Company tadi kan purchase juga berarti accounts payable. Thailand Baht itu jadi 448,79. Berarti menaikkan dari 443 ke 448. Nah, berarti karena lagi ngomongin accounts payable berarti loss. Terus caranya juga sama. Tinggal dikurangin aja si 448,79 sama 443,86 kali dengan 5 juta Thailand Baht. Nah, yang berikutnya juga sama ya, caranya sama semua. Ini tadi Korean won itu juga turun ya, jadi 12,995 sama 11,995 nih untuk spot dan forward. Cost receivable kalau menurun berarti loss, payable kalau turun justru gain. Caranya juga sama, diselisihin aja, caranya juga sama, ini diselisihin juga. Dikali dengan si 125 juta Korean won ini. Nah, terus berikutnya di jurnal 2019 berarti kita akan melakukan pelunasan semua nih kayaknya. Ya, ini payment in full ya. Berarti ini pelunasan semua. Yang pertama untuk Hera Park. Hera Park ini yang sold, berarti yang forward contract. Pertama kita lagi-lagi harus sesuaikan karena kurs berubah setiap saat, berarti kita harus sesuaikan lagi. Nah, tadi kan Hera Park itu kita sold, berarti kita lagi ngomongin accounts receivable, piutang. Nah, piutang sekarang di 23 April, Korean won itu jadi 12,309. Ingat, fokusin ke spot aja, karena ini udah pelunasan. Nah, karena turun nih, yang spotnya dari 12,995 jadi 12,309, berarti kita mengalami loss, karena kita kan lagi bahas tentang piutang. Terus caranya juga sama ya, selisihin aja, dan dikali dengan 125 juta Korean won. Terus yang FC payable itu dari 11,995 jadi 12,309 naik. Tapi karena lagi ngomongin payable, karena naik jadi loss, karena hutangnya kan bertambah. Caranya juga sama, diselisihin aja. Terus yang ini juga sama ya, ini jurnalnya juga sama kayak yang tadi nih. Nih kayak yang ini. Ya, ini jurnalnya sama. Cuman kalau kalian mau ini dulu, karena kalian lebih ngerti, misalnya tadi alur yang aku, kalian lebih ngerti pakai alur yang aku tadi, kalian mau yang investment in foreign currency pada AR dulu juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi yang investment in AR pada investment in investment in FC pada AR dulu juga nggak apa-apa, baru yang 4 ini. Ya. Jadi kan awal kita dapat foreign currency dari luar itu sebesar spot rate ya. Sebesar spot rate ini kita kaliin aja. Jadi 23 April itu kan dia spot rate-nya berapa tuh? 12,309. 12,309 kita kalikan dengan 125 juta Korean won. Nah, baru kita masukin yang 4 ini juga nggak apa ya. Mau ini dulu, apa ini dulu, terserah. Kalian lebih paham kayak begini, apa alur yang tadi aku jelasin juga terserah. Nah, setelah itu ya sama ya, ininya sama. Jadi case-nya ya udah isinya yang perjanjian tadi ya, karena kita udah perjanjian tuh tadi sama exchange dealer bahwa exchange dealer bakal kasih kita rupiah tuh segitu gitu. Nah, setelah itu cash selalu akan berpasangan dengan RP. Jadi RP juga sama 1750. Nah, untuk investment ini di kredit ambil dari yang tadi yang 1538 ini. Terus FC ya pasangannya juga FC, jadi FC payable tuh FC dealer. Ini sebesar spot rate juga ya. Ini kalau ini ngambil dari sini, kalau yang investment ini ngambil dari yang tadi ini ya. Yang pakai spot rate ya, yang 12,309 ini. Oke, setelah itu 16 Mei itu dia bilang yang Australia Company. Ya udah berarti yang forward kontrak lagi nih. Berarti accounts payable karena kita lagi ngomongin purchase ya. Berarti berkaitan dengan hutang, accounts payable. Nah, terus kita lihat di 16 Mei ini Australia itu berapa? 9987. Ingat semua ke spot rate karena udah pelunasan.
Nah, terus kita lihat ini dua-duanya turun ya dari 10 ribuan ke 9.000 dari 10.000 semua jadi 9.000. Berarti semua turun. Nah, karena lagi ngomongin accounts payable karena turun jadi gain. Ya, caranya juga ya udah tinggal selisihin aja dikali dengan 500.000 ini Australian dollar. Habis itu untuk yang foreign currency itu berarti loss karena kan receivable kalau menurun berarti loss. Caranya juga sama, selisihin aja 10.200 ini dikali dengan yang 9.987 ini, dikurang, lalu dikali dengan 500.000 Australian dollar yang di soal. Oke, setelah itu sama ininya juga kayak pembahasan problem yang sebelumnya, yang ini, ya. Jadi awalnya kita hutang untuk ngasih rupiahnya, ya, yang sesuai dengan perjanjian yang tadi ini. Itu kita taruh di debit karena udah kita bayar. Dan RP pasangannya pasti cash, ya, 5342 ini sama. Terus kita akan dapat foreign currency dari dealer sebanyak spot rate, ya, sebanyak spot rate yaitu 9.987 kita kali 500.000 Australian dollar. Terus kita akan bayar keluar, jadi hutangnya kita berkurang dan kita juga akan mengurangi foreign currency perusahaan kita. Sama ya, kayak di atas. Oke. Sekarang yang terakhir nih, 18 Juni, kita akan bayar ke yang Thailand Company sekarang. Oke, Thailand Company itu dia tadi biasa ya, purchase biasa ini. Nggak ada forward contract, karena forward contract cuma Australia dan South Korea. Berarti kita cuman yang account payable aja. Thailand Baht itu di 18 Juni itu 450,25. Kita perhatikan yang 31 Desember itu 448,79, berarti naik. Karena naik dan ongkos payable maka loss. Jadi tinggal diselisin aja 450,25 kurang 448,79 dikali batnya itu 5 juta bat. Nah, terus ini bisa kita tulis investment in FC pada cash, kita kaliin yang tadi terakhir 450,25 kita kalikan dengan 500 Australian dollar bat ya kita lagi ngomongin bat ya, 5 juta bat dan account payable yang ini juga sama ya. Oke, semuanya udah selesai. Terima kasih yang udah menonton video ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, silakan masuk Meet ataupun bertanya lewat chat Teams, oke? Atau chat media lainnya kalau di luar jam kelas. Terima kasih semuanya. Stay safe and stay healthy.